بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Qadi Abi Syuja al-Isfahani faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Ya, jadi ada 5 waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat di dalam waktu tersebut. Ya, illa salatun laha sabab, kecuali sholat yang ada sebab. Nah, mafhumnya ya akhwat, mafhumnya ya bahwa yang dilarang itu bukan semua sholat. Ya, khususnya dalam madzhab Syafi'i ya. Yang dilarang itu bukan semua sholat. Artinya yang dilarang untuk sholat di 5 waktu ini ya, di sini kan illa ada istisna ya, kecuali sholat yang ada sebab. Berarti yang dilarang adalah sholat yang laisa laha sababun ya, sholat yang tidak ada sebab, yang disebut dengan as-sholat yang disebut dengan sholatun nafilah al-mutlaqah ya, sholat sunnah yang mutlak. Nah, itu yang dilarang. Jadi kalau misalnya sholatnya ada sebab, misalnya seperti qadha sholat fardu ya, atau misalnya sholat tahiyatul masjid misalnya, atau yang ada sebab juga misalnya sholat khusufus syamsi ya khusufus syamsi ya, intinya sholat-sholat yang ada sebab ya, termasuk tahiyatul masjid, sholat wudu dan seterusnya. Nah, maka itu tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk dilakukan pada kelima waktu yang akan disebutkan. Ya. Jadi kelima waktu yang disebutkan di mana kita dilarang untuk sholat ini terkait dengan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak yang laisa laha sabab. Ya. Baik, nah ini pahami dulu sholat apa yang dilarang ya. Berarti tidak setiap sholat itu dilarang di 5 waktu ini. Jadi boleh saja dilakukan kecuali kalau tidak ada sebabnya. Nah, ma hadhil khamsah ya. Al-waqtul awal ba'da sholatis subhi. Nah, yang pertama ya, setelah sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh hatta tatu asyamsu. Jadi setelah sholat subuh 2 rakaat, ya, maka kita kemudian dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Artinya tidak ada juga ba'diyahnya ya. Jadi tidak ada sholat ba'diyah subuh dan dilarang untuk sholat sunnah mutlak dari setelah sholat subuh fardu. Ya, terkait dengan orang yang sudah sholat subuh tentunya. Yang belum sholat subuh ya tetap dia wajib sholat subuh ya. Ini terkait dengan orang yang sudah sholat subuh, maka dilarang sholat sunnah mutlak ya, sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari. Ini yang pertama ya. Wasani wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi qadra rumhin. Dan yang kedua adalah ketika matahari dalam proses terbit. Nah, jadi ketika matahari dalam proses terbit hingga sempurna bulatannya di timur ya, sampai sempurna di timur kalau posisi kita Indonesia di timur, maka yang mana itu sekitar qadra rumhin ya, sekitar ukuran satu anak panah. Nah, ini kira-kira ya akhwat, matahari terbit itu kira-kira berapa menit proses terbitnya ya? Karena matahari ketika terbit kan perlu proses itu, nggak terbit, nggak ujuk-ujuk terbit bulatan langsung muncul, enggak ya. Ada perlu proses terbitnya. Kira-kira berapa menit itu? Dari sejak kemunculannya ya, terbitnya itu sampai bulatannya sempurna itu. Berapa kira-kira? Ada bisa merediksikan nggak? Ada yang tahu nggak? 15 menit. Nah, 15 menitan ya. 15 menit. Nah, 15 menitan. Nah, ini kalian harus hati-hati juga nih yang terbiasa sholat syuruk ya. Yang terbiasa sholat syuruk ini harus hati-hati karena yang namanya matahari belum selesai proses terbitnya, walaupun ketika itu sudah muncul ya sebagiannya, itu tetap dilarang untuk sholat ya. Jadi bukan sholat syuruk itu maksudnya bukan sholat ketika matahari baru terbit. Nah, tapi matahari yang sudah terbit bulatan sempurnanya. Nah, itu yang disebut dengan baru kemudian disunahkan ada namanya sholat syuruk oleh sebagian ulama. Jadi waktu yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit. Ya, artinya sampai terbit itu sampai mau muncul matahari ya. Dan yang kedua dalam proses dia terbit bulatannya sempurna di ufuk timur ya. Nah, ya wa tsalis ya, al-waqtu tsalis wa idza stawat hatta tazul. Ya, wa idza stawat hatta tazula. Dan yang ketiga adalah ketika matahari tepat berada di di atas kita gitu ya, sampai kemudian tergelincir ke arah barat. Nah, ini menjelang sholat zuhur ya, menjelang sholat zuhur. Makanya sholat zuhur itu disebut juga atau waktu sholat zuhur itu kan adalah zawalus syams ya, ketika matahari tergelincir ke arah barat, nah itu waktu sholat zuhur. Nah, jadi saat belum tergelincir dan masih pada posisi di tengah, nah maka ini pun dilarang untuk sholat. Warabi wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Nah, yang keempat sama seperti setelah sholat subuh tadi ya, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dan ketika matahari terbenam
Ketika matahari terbenam maksudnya dalam proses terbenamnya ya, karena sama seperti tulunya maka ghurubnya juga dia ada prosesnya ya, sekitar 15 menit atau bisa kurang lebih dari 15 menit ya. Nah, jadi inilah 5 waktu di mana kita dilarang untuk sholat, tapi dengan catatan ya, wal muradu bis shalah al manhiya anha hiya as-shalah laisa laha sabab ya, sholat yang tidak ada sebabnya. Kalau sholatnya ada sebabnya nggak apa-apa. Misalnya nih sholat ada sebab ya, kita misalnya udah sholat udah sholat asar gitu ya, lalu kemudian bersiap mau berangkat ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, belum masuk waktu maghrib gitu kan, tapi sudah sholat asar sebelumnya. Nah, maka ketika datang ke masjid walaupun belum masuk waktu maghrib, artinya di waktu yang terlarang untuk sholat, kita boleh kemudian mendirikan sholat tahiyatul masjid ya, kalau memang ada sebab masuk ke dalam masjid itu. Nah, jadi ya, sekali lagi yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak ya. Mad dalil ala hadhil awqat al-manhi anha ya li shalah laha laysa laha sabab. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu. Ya, wal muradu bin nafi huna la salat, an-nafi huna an-nahi. Yani la tusallu aw la tusalli ya, ai la yusalliyanna ahadun ya, atau larangannya bil ghaib ya, la yusalliyanna ahadun fi hadhil awqat. Jadi la di sini la an-nafiyah, tapi maknanya adalah la an-nahi, atau maknanya adalah an-nahi, larangan ya. Larangan untuk tidak mendirikan salat ba'da subhi wal asr. Dan la yujad hunaka ba'diyatul asri wa ba'diyatul subhi ya. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهير حتى تزول وحين تضيق الشمس للغروب ya, بازغة حتى حين تطلع الشمس بازغة ya, بازغة يطلع قرصها ya, قائم الظهير اشتداد الحر وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول اشتداد الحر وأصل أن البعير إذا كان باركا قام من شدة الحر. Baik, jadi bazighah yatlu qarsuha ya, ketika matahari tatu syamsu bazighatan ya, ketika ya bulatannya itu kemudian terbit gitu ya. Nah, itu dilarang untuk sholat. Qaimuz zahirah istidadul har. Qaimuz zahirah itu ketika matahari posisinya sangat di siang hari yang terik gitu ya. Dan ini diambil dari kata aslu annal ba'ir idza kana barikan qama min shiddatil har. Jadi al-ba'ir, unta itu kalau dalam kondisi barit ya, dalam kondisi duduk itu qama min shiddatil har ya. Lalu dia kemudian dia berdiri karena, atau duduk atau diri, intinya berubah posisi ya, karena cuaca yang sudah mulai panas. Ya, tazul tamil an wasatis sama hatta tazula ya, hatta tazula yani tami ila wasatis sama, sampai bergeser ke arah barat ya. Baik, wa hina tadhifu syamsu lil ghurub tadhif tamilu hala istirariha. Lalu kemudian ketika matahari tadhif yani tamil ya, condong untuk hilang dari istirar ya, hal istirar adalah hilang dari ya cahaya terbenamnya tadi. Intinya seperti tadi kita sebutkan ya, ini disebutkan 3, tapi sebenarnya di dalamnya juga terisyarat 2 waktu ya, yaitu dalam proses terbenam dan dalam proses terbitnya. Wa nahyu fi masabaq lit tahrim. Nah, dalam mazhab Syafi'i juga larangan untuk tidak boleh sholat ya, sholat mutlak pada waktu-waktu ini adalah lit tahrim, bukan lil karahah. Larangannya bukan karena atau larangannya bukan hukum makruh, tapi larangannya adalah dalam hukum haram. Jadi kalau sholatnya dilakukan ya bukan pahala yang didapat, malah dosa ya. Amma malaha sababun fatusalla fi kull awqat naflan kan am fardhon. Nah, adapun kalau sholatnya ada sebab ya, tadi kan illa laha sababun ya, kecuali kalau sholat itu ada sebabnya maka boleh dilakukan kapanpun, tidak dibatasi waktunya ya, apakah sholat naflun atau fardh ya, apakah sunnah atau fardu di sini qadha misalnya ya. Nah, dalla ala zalika, apa dalil pengecualian ini ya, mad dalil ala hadzal istisna marwahul Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Ini fi salatil fardhi ya. Jadi Rasulullah memerintahkan orang yang lupa dari sholat fardu ya sholatlah ketika dia ingat. Nah, artinya mutlak kapanpun, tidak mesti menunggu
selesainya waktu yang dilarang. Ya, la kafarata laha illa dzalik. Yani qada'us shalah. Ya. Wa aqimis shalah li dzikri. Baik. Ini kalau sholat fardu ya. Ini untuk sholat fardu. Jadi kalau untuk sholat fardu maka boleh dilakukan kapanpun kalau kita misalnya ingin mengqadanya. Tidak harus menunggu waktu yang terlarang itu sudah hilang. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'da al-'asr. Ah, ini banyak juga nih ya hadis yang disalahpahami sebagian orang nih. Ya, ada Ummi Salamah bercerita, Rasulullah itu pernah shalla rak'ataini ba'da al-'asr. Rasul pernah salat 2 rakaat setelah asar gitu ya. Nah, sebagian orang mengira ini adalah ba'di asar, padahal bukan ba'di asar. Ya fasaltu an dzalika faqal, maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya. Lalu kemudian Rasul menjawab, ya binta Abi Umayyah, sa'alta 'anil rak'ataini ba'dal 'asr? Ya, engkau bertanya tentang salat yang aku lakukan setelah asar. Wa innahu atani nasun min Abdil Qaisi fasyaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'dal zuhri. Fahuma hatani. Nah, jadi ya akhwat, hadis tentang Rasulullah melakukan salat setelah asar itu bukan ba'di asar gitu ya. Nah, Rasul menyebutkan alasannya, ya binta Abi Umayyah, maksudnya Ummu Salamah ya. Jadi Rasul akhirnya menjawab, karena aku tadi fasyaghaluni 'anil rak'atain, ya. Tadi aku didatangi oleh sejumlah orang ya dari Bani Abdul Qais, atau min Abdul Qais ya. Didatangi oleh sejumlah orang dari Abdul Qais yang menyibukkan Rasulullah hingga tidak sempat melakukan salat ar-rak'atain allataini ba'da zuhri. Tidak sempat melakukan salat ba'diyah zuhur. Nah, kita tahu kan ba'diyah zuhur termasuk sunnah salat rawatib yang muakkad ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengqadha salat ba'diyah zuhurnya ini setelah asar. Karena setelah setelah zuhur beliau disibukkan hingga masuk waktu asar, hingga kemudian tidak sempat mendirikan salat ba'diyah zuhur. Ya udah, waktu asar masuk, setelah asar, kemudian baru beliau qadha salat 2 rakaat ba'da zuhurnya setelah asar. Nah, jadi bukan berarti ada ba'di asar ya, tidak ada ba'di asar. Nah, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah ini maksudnya adalah salat qadha ba'diyah zuhur ya dilakukan setelah asar. Nah, menunjukkan bahwa setiap sholat yang ada sebab, meskipun itu sholat sunnah seperti sholat qadha ba'diyah zuhur, yang nggak masalah dilakukan setelah asar. Jadi tidak terlarang gitu ya. Nah, jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah, dalil yang pertama terkait dengan bolehnya sholat fardu ya di waktu yang terlarang, dan yang dalil yang kedua bolehnya sholat sunnah yang ada sebab seperti qadha ba'diyah zuhur misalnya setelah asar. Baik. Jadi ini 5 waktu yang dilarang hanya terkait dengan sholat sunnah mutlak.